Apa itu taubat? Kita sering mendengar kalimat taubat jika ada seseorang yang tadinya dia jarang ke masjid, lalu kemudian dia tiba-tiba datang ke masjid, lalu kita mengatakan kepada dia, "Tumben kamu ke masjid, taubat ya." Perlu diketahui, itu bukan taubat. Taubat itu bahasa Arabnya ar-ruju, kembali kepada Allah, berpaling dari dosa dan meninggalkan perbuatan dosa. Dosa terbagi ke dalam 3 bagian. Ada dosa secara fisik atau juga disebut dosa dohir, dosanya yang awam. Yang kedua, dosa non fisik disebut juga dosa batin atau dosa nafsiyah, dosanya hoas. Yang ketiga, dosa ruhani atau disebut juga dengan dosa wasul hoas. Yang pertama disebut dosa fisik, dosa dohir, dosanya yang awam. Contohnya seperti mata yang nakal, sering melihat yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian telinga yang sering mendengar ucapan-ucapan yang kurang bermanfaat atau suara-suara yang dapat mendatangkan keburukan. Kemudian mulut yang sering mencaci maki, yang memarahi, yang mencela, yang menghina, yang merendahkan, itu disebut dengan dosa dohir atau dosa fisik. Ada pula yang disebut dengan dosa batin, dosa non fisik, seperti kita merasa lebih pandai, kita merasa lebih pintar dari mereka, kita merasa lebih suci dari orang lain, kita merasa lebih mulia daripada mereka yang belum ibadah, kita merasa yang paling sunnah dan mereka kita anggap yang paling bid'ah. Kita yang sudah merasa sholat ini sudah merasa paling benar, sedangkan mereka yang belum sholat kita anggap sebagai orang yang paling durhaka, ahli neraka, yang paling salah. Kita yang sudah menikah ini merasa paling mulia, dan mereka yang belum menikah di luar sana kita anggap sebagai yang paling hina. Nah, itu disebut dengan dosa non fisik. Ada satu riwayat di zaman Bani Israel, seorang perempuan, dia berprofesi sebagai PSK, tetapi oleh Allah diampuni semua dosa-dosanya, hanya karena dia menyayangi seekor anjing. Kita yang menganggap bahwa si perempuan tadi itu banyak dosanya, lalu kita anggap sebagai perempuan najis, ahli neraka bahkan mungkin, tetapi Allah mengampuninya. Kenapa? Karena di dalam kolbunya tersimpan cahaya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersimpan nur rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia memiliki sifat Rahman, memiliki sifat Rahim, memiliki kasih sayang. Makanya di dalam Al-Quran kalimat Rahman Rahim diulang-ulang sebanyak 114 kali dalam surat, ditambah surat An-Naml. Berbeda dengan kalimat sholat. Kalau sholat sekitar kurang lebih 50-an. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat atau memilih hambanya menjadi kekasihnya itu bukan karena dia rajin sholatnya, tetapi karena dia memiliki sifat kasih sayang sehingga dia menjadi mulia. Innallaha la yanzuru ila qulubi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Jadi Allah tidak memandang kepada bentuk fisiknya, mau dia tinggi, mau dia pendek, mau dia keturunan siapa, mau kedudukannya sebagai apa, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah memandang kepada kolbunya. Jadi sehebat apapun ilmu kita, serapih apapun pakaian kita, secantik, setampan apapun rupa kita, Allah tidak pandang. Yang Allah pandang adalah kolbunya. Badan ini memang haknya sholat, tetapi sholat itu bukan untuk memamerkan diri dari kepintaran kita
atau menganggap kita lebih mulia daripada mereka, lebih mulia daripada yang lain. Maka jika sholatnya tidak menjadikan dia sebagai rendah hati, orang yang tawadu, maka sholatnya gagal. Kenapa sholatnya disebut gagal? Karena ketika dia sholat kemudian sujud, badannya saja yang sujud, badannya saja yang sholat, tetapi kolbunya tidak sujud, nafsnya tidak sujud, perasaannya tidak sujud. Makanya kenapa ketika kita selesai sholat, ditutup dengan salam, lalu kemudian diawali dengan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Itu sebagai tanda untuk menyadari bahwa kita dalam sholat itu banyak salahnya. Ketika sholat itu kita belum benar, karena waktu ketika sholat, perasaan kita merasa lebih mulia daripada orang lain, perasaan kita lebih tinggi daripada orang lain. Maka munculkanlah di dalam diri kita ini sebagai orang yang rendah hati. Nah, salah satu dosa fisik adalah karena ada rasa bahwa diri kita lebih mulia, lebih paling benar daripada orang lain. Yang ketiga disebut dengan dosa ruhani. Apa itu dosa ruhani?